Kepada kita di sepanjang Prapaskah ini menuntaskan kita membahas firman Tuhan mengenai visi kita bersama, yaitu mengikut Kristus, follow Him, saudara. Untuk kemudian berikutnya kita akan beralih ke satu visi baru. Kita akan membahas lebih banyak sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Kita terus bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua ada dalam satu keluarga Allah. Baik saudara, hari ini kita masuk kembali satu hal yang sangat hakiki dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita menyebut diri kita Kristen oleh karena kita mengikut Kristus. Dan kita segarkan kembali terus panjang berminggu-minggu kita berkumpul di rumah Tuhan untuk membuka firman Tuhan yang memanggil kita untuk mengikutinya. Bahwa kita ini hidup memiliki kingdom kita masing-masing. Pertama-tama setiap orang ingin menjadi kingdom of self, berkuasa atas dirinya sendiri. Tiap manusia punya mata saya sendiri, tangan saya sendiri, kaki saya sendiri, hati saya sendiri, rumah saya sendiri, uang saya sendiri, dan saya berkuasa, saya berdaulat atas diri saya. Mau saya pakai apa, mau saya gunakan untuk apa, saya sendiri. Itu kingdom of self, saudara. Dan kita semua mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, Tuhan pemilik atas hidup kita ini. Kingdom of self itulah dosa, kejatuhan manusia yang pertama. Pada waktu manusia ingin menjadi seperti Allah, baik dan buruk tidak lagi Allah, tetapi diri kita sendiri yang menentukannya. Kita hidup dalam kingdom of self. Namun saudara, itu hanya satu mitos. Tidak ada satupun orang yang bisa hidup dengan kingdom of self, ya, karena kita semua mau berkuasa seperti apapun, kita ada dalam kekuasaan yang lebih luas. Penyair yang menderita sepanjang Orde Baru adalah Antana Antantanur, ya, karangan bukunya terus dibaca dan diterjemahkan di hampir semua bahasa. Dan dia berkata, tidak ada orang yang berdaulat dalam dirinya. Dia dikuasai selalu oleh kedaulatan yang lebih luas. Dan Antantanur tahu dia menderita oleh karena kedaulatan pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Dia hanya berkata, orang yang bebas dari kekuasaan orang lain kalau dia mau hidup sendiri tinggal di hutan. Selama kita hidup, kita tidak mungkin hidup lepas dari kekuasaan yang lain. Saudara, contoh paling jelas, saudara naik mobil dan sudah terikat dengan kekuasaan yang lain. Saudara lampu merah, saudara terobos, saudara akan berhadapan dengan kekuasaan di negeri ini. Tak ada satu saudara mau bebas. Kita ada dalam kekuasaan yang lebih luas. Bacaan kita yang lalu menunjukkan bagaimana umat Tuhan juga hidup dalam kekuasaan yang lebih besar karena ditaklukkan dan ditundukkan oleh Nebukadnezar, kerajaan Babel. Itu sebabnya ada kedaulatan Raja Babel, Nebukadnezar, menguasai Israel. Sehingga Israel pun tidak bisa bebas. Dia ada dalam kedaulatan Raja Babel. Itulah kita semua. Kita ada dalam suatu kingdom, kingdom of self dan kingdom dunia ini yang mengikat, yang berdaulat dan menguasai dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanapun buat kita, kalau kita mau mengikut Kristus, itu berarti kita dipanggil untuk berjalan dan mengikut, bukan kingdom of self, kingdom dunia ini. Kita beralih kepada kingdom of God. Kita mengikuti cara dan jalan Allah. Itu sebabnya satu persatu kita sudah melihat bagaimana cara dan jalan Allah. Dan minggu yang lalu kita lihat satu cara dan jalan Allah itu berdaulat. Itu berarti meskipun kingdom of self saudara bisa menyatakan aku berdaulat dengan hidup-hidupku sendiri, nafas-nafasku sendiri, tetapi pada akhirnya saudara akan sadar bahwa saudara tidak berdaulat atas hidup saudara. Kalau Tuhan katakan hari ini nafasmu selesai juga engkau. Dan membanggakan saya sehat dengan harta dan uang saya. Kalau Tuhan saya berkata punah hari ini, hilang semuanya saudara. Saudara sehat, kalau Tuhan katakan sakit, sudah sakit. Tidak ada orang yang
berdaulat atas dirinya. Kita diingatkan ada kedaulatan yang lebih luas yang menentukan hidup kita ini. Raja Nebukadnezar juga berkuasa, mampu memindahkan Daniel dan orang-orang gagah perkasa menjadi budak di Babel. Mampu untuk membawa Daniel masuk ke lubang singa karena kedaulatannya dan kekuasaannya. Mampu juga membawa Sadrah, Mesakh, dan Abednego masuk ke kompor api. Tetapi kedaulatan yang hebat seperti itu pun Alkitab mengingatkan ada kedaulatan yang lebih besar, yaitu Allah itu sendiri. Saudara, mengikut Kristus itu berarti saudara berani untuk melihat bahwa cara dan jalan Allah itu adalah berdaulat. Karena Allah itu sovereign, Allah berdaulat, Allah berkuasa penuh tanpa batas, pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Itu inti bacaan dari kitab Mazmur 89. Bahkan semua kuasa dan makhluk di angkasa, semua kuasa-kuasa, tak ada yang melebihi. Itu yang dikatakan, jangan takut. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Artinya roh Allah lebih berkuasa, lebih tinggi di atas segala sesuatu. Kalau kita mengatakan kita mengikut Allah, dan kita tahu bahwa Allah itu God is supreme, God, Allah itu tertinggi, maha tinggi. Kalau kita menyatakan Allah itu maha tinggi, itu berarti kita menyatakan tidak ada makhluk atau apapun. Itu buat orang yang banyak saya diundang untuk takut karena rumah ini ada penghuninya, ada yang takut nanti saya kalau ini nggak mengikuti pamali ini nanti ayah saya meninggal. Sepertinya kita dikuasai dengan banyak hal-hal yang menakutkan. Kalau tangganya jumlahnya 13 nanti bagaimana. Hanya satu buat kita, memang ada kuasa-kuasa dunia ini menakutkan, kuasa kegelapan juga ada. Tetapi firman Tuhan hanya katakan satu, kita punya God supreme di atas segalanya. Dan kalau dia ada di dalam kita, kenapa kita? Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua kuasa yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu maha tinggi, dia lebih tinggi dari semua yang ditinggikan dalam kehidupan ini. Apapun tidak ada yang mengatasi Allah. Dia melebihi segala-galanya. Tidak ada superioritas atau keunggulan yang melampaui keberadaannya, kuasanya, dan kualitas dirinya. Dan saudara mau mengikut Tuhan, kita tahu itulah Allah yang kita ikuti. Dia sovereign, dia berdaulat, dia lebih berdaulat daripada Nebukadnezar yang berkuasa. Kedaulatan Allah hari ini kita mulai untuk memahami adalah cara lain untuk kita mengatakan bahwa God is in control. God is in control. Kalau saudara mengikut Tuhan, Allah berdaulat, bahkan kedaulatan sehebat apapun, Allah lebih berdaulat. Saudara masuk ke tahap untuk menyatakan, kalau demikian, God is in control. Allah itu memegang kendali. Allah mampu mengendalikan segala sesuatu. Kedaulatan Allah berpengaruh terhadap segala sesuatu. Yang ditakuti dalam kehidupan ini pun, kuasa Allah jauh lebih besar di dalamnya. Segala sesuatu di jagat raya ini, di alam semesta ini, Allah berdaulat atas tatanan ciptaannya itu. Dan termasuk di dalamnya segala makhluk dan segala kuasa yang ada di dalamnya. Saudara, pemerintahan dan kekuasaan Allah itu ultimate, apa itu? Paling menentukan, yang paling menentukan. Nebukadnezar merasa paling menentukan dan mengatakan masuk ke lubang singa. Tetapi belum final, saudara. Belum ultimate, belum komplit. Allah itu ultimate. Artinya Allah itulah yang menentukan. Apapun yang dikatakan orang yang berkuasa di dunia ini belum
belum yang akan menentukan hidup kita, dan juga belum komplit atau final. Itu sebabnya dalam kondisi apapun dalam hidup ini, orang-orang Kristen tidak pernah kehilangan harapan dan putus asa. Kalau saudara menjadi Daniel dan dikatakan masuk ke lubang singa, saudaranya katakan matilah saya, bukan begitu. Dan tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan ingatkan kepada seberat apapun persoalan dan masalah dalam kehidupan kita, kalau kita percaya ada Allah yang berdaulat, itu belum ultimate. Saudara bisa putus asa lalu saudara bunuh diri, lalu saudara merasa sudah tidak ada lagi harapan lagi. Tapi orang yang mempercayai Allah seburuk apapun dalam kehidupannya, dia katakan ini belum ultimate, karena masih ada Allah yang lebih ultimate yang akan menentukan. Ini belum lengkap, ini belum sampai kepada tahap akhirnya, karena ada yang lebih menentukan untuk komplit dan final, yaitu Allah sendiri. Semua kuasa yang ada karena Allah mengizinkannya. Semua kuasa eksis oleh karena Allah yang mengizinkannya ada. Raja-raja, penguasa dunia, berdaulat dan memerintah. Karena satu, kalau zaman raja-raja dahulu, karena dia memang keturunannya untuk memperoleh warisan kekuasaannya. Itulah persoalan sampai hari ini raja di Solo, keturunan kalau sudah makin banyak, menjadi makin banyak perebutan juga kekuasaan. Kekuasaan ditentukan oleh karena apa itu? Warisan. Ada kekuasaan demokrasi yang berebut, ya, dan itu sebabnya sekarang saya perhatikan orang yang terkaya di Amerika juga menjadi calon kandidat untuk merebut kedaulatan kekuasaan menjadi presiden di Amerika ini. Orang berebut kekuasaan untuk menentukan kedaulatan di dalam dirinya. Ada yang melakukan kudeta, tidak tahu alihnya orde lama ke orde baru, apakah itu suatu yang normal atau itu suatu kudeta militer dalam pemerintahan Soekarno. Tapi hari ini saudara, ada banyak kekuasaan di dunia ini, tetapi kita akan ingatkan ada kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan di dunia ini. Allah bukan karena keadaan, situasi, dan kondisi, lalu Allah itu berdaulat. Allah berdaulat, Alkitab menyatakan, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Allah itu pencipta segala sesuatu. Maka Mazmur yang kita baca dan juga Mazmur 33 6-7 menggambarkan kuasa Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu berkuasa menciptakan. Dan karena Dia menciptakan, Dia berkuasa atas ciptaannya. Itulah kedaulatan Allah. Bukan merebut, bukan bersaing, bukan mengambil kedaulatan dari orang lain, tetapi memang hakikat daripada Allah itu sendiri memang berkuasa. Itu ada di dalam dirinya karena Dia adalah pencipta. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Itu artinya malaikat-malaikat Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Jadi tidak usah heran kenapa laut merah dapat terbelah menjadi dua pada waktu Musa. Karena Dia yang menciptakan semuanya itu. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Dan dapat teruskan. Dia berkuasa menciptakan. Dan itu sebabnya hakikat Allah berkuasa atas semua ciptaannya itu. Allah memerintah bukan karena Ia menerima, bukan karena Dia mengambilnya dari orang lain, tetapi karena Ia ada, Allah eksis sebelum segala sesuatu ada. Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang diciptakannya itu ada di dalam maksud dan tujuannya. Dan Allah dengan demikian dapat melakukan apa saja
yang ia kehendaki untuk dilakukannya, karena dia berdaulat. Saudara, mari kita terus hayati ini, karena kita akan mengikuti konsekuensi. Kalau saudara beriman bahwa Allah itu berdaulat, apa buktinya yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini? Allah berdaulat, satu sisi berkuasa, tetapi dengan indah bacaan kita berikutnya 2 Korintus 9, 6 sampai dengan 11, tetapi juga tersirat di dalam Mazmur 89 yang kita baca, bahwa Allah yang berdaulat itu ternyata juga Allah yang maha kasih, bahwa Allah yang berdaulat itu Allah yang mengasihi kita. Seluruh Alkitab menyatakan bahwa Allah yang berdaulat, yang memang harus kita takuti itu, ternyata Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih, yang mau mendukung dan menopang kita. Bahkan firman Tuhan yang paling indah, Tuhan adalah gembala. Allah yang berdaulat itu tanpa batas itu adalah gembala kita. Kita adalah umat gembalaannya. Ia yang berkuasa adalah gembala yang baik buat kita. Dan kalau sudah menyadari hal itu, 2 hal yang luar biasa: Allah berdaulat, Allah mengasihi kita. Bagaimana kita hidup pada waktu kita mengikuti Allah yang berdaulat dan Allah yang mengikuti, yang mau mengasihi, yang mau menopang hidup kita ini? Nebukadnezar Raja Babilonia berkuasa dan memang berdaulat atas daerah penduduk yang dikuasainya. Kita lihat dia mampu melakukan apapun juga, tetapi Allah menyatakan dalam kitab Daniel lebih berdaulat dari semuanya itu. Itu sebabnya kedaulatan daripada Nebukadnezar itu sudah berakhir sejak lama. Di mana itu kekaisaran Babilonia yang gagah perkasa itu? Sudah tidak ada. Tetapi Allah yang berdaulat tetap sampai sekarang dan selama-lamanya. Kedaulatan Allah ada di tengah-tengah kita, sebagaimana pada zaman Daniel, di tengah-tengah Nebukadnezar, Allah berdaulat sampai sekarang, di sini, kini, dan selama-lamanya. Allah yang sama itu masih berdaulat, aktif di tengah-tengah kita. Itulah kesaksian sepanjang sejarah sampai dengan hari ini. Allah aktif di tengah-tengah kita. Meskipun demikian, saudara, sangat mengherankan, seluruh Alkitab memperagakan Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi. Tetapi toh umat Allah hidup dalam sepanjang kehidupan di mana Allah aktif di tengah-tengah mereka, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Itulah yang saya baca dalam Alkitab. Umat Allah berhadapan dengan Allah berdaulat, menopang dan mengasihi mereka. Tetapi pada waktu berjumpa dengan hal-hal yang sukar dalam kehidupan ini, atau peristiwa atau kejadian dalam hidup ini, meskipun Allah itu berkuasa dan memerintah di tengah-tengah kita dan masih aktif sampai dengan hari ini, toh banyak orang tetap dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Apakah saudara sedang mengikut Allah yang berdaulat, cara dan jalan Allah berdaulat dan menopang kita? Tapi mengapa kita khawatir, begitu gampang menyusup ke dalam hidup kita ini? Sungguhkah kita ini hidup mengikut Dia yang berdaulat dan mengasihi kita? Saya ingat sebuah gereja merencanakan perjalanan wisata rohani. Mereka menjalankan wisata rohani ke luar negeri dengan naik pesawat terbang. Tapi
4 minggu sebelum keberangkatan terjadi kecelakaan pesawat, saudara, yang masuk ke surat kabar dan beritanya sangat mengerikan. Apa akibatnya? 75 orang sudah mendaftar, hanya tinggal 5. 70 mengundurkan diri. Mereka membatalkan oleh karena juga takut mengalami nasib seperti itu. Saudara, dalam situasi dan keadaan yang tidak pasti, bangsa Israel harus mengembara ke padang gurun. Apakah nanti saya akan sampai? Tuhan berkata, kau akan dibawa ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kenyataannya laut merah. Kenyataannya padang pasir, di mana ada makanan, di mana ada air. Sungut-sungut, keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, pemberontakan. Terus mewarnai umat Allah di tengah-tengah mengikuti Allah yang berdaulat, Allah yang menopang. Situasi yang tidak pasti sangat gampang membuat kita disusupi dengan kekhawatiran. Orang yang khawatir adalah orang yang matanya dibutakan akan kedaulatan Allah. Coba saudara lihat Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Matanya tidak mau dibutakan bahwa Allah berdaulat. Allah lebih berdaulat daripada Nebukadnezar. Mengimani kedaulatan Allah itu berarti kita akan mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Tapi persoalannya, saudara, seringkali kita ini baru berpaling kepada Allah biasanya, saudara, kalau kita dalam kondisi yang sulit. Itu sebabnya kita lebih banyak dikuasai dengan kekhawatiran. Saya ingat cerita seorang mandor, saudara. Dia seorang mandor, kebetulan ada di atas sedang mengecek sesuatu dan dia mau menarik perhatian tukangnya yang sedang bekerja di bawah, saudara. Tapi dia tidak mau berteriak dan memanggil. Caranya, saudara, dia ambil uang 10.000 rupiah, dikepel-kepel begitu, lalu dijatuhkan tepat di depan pegawai. Apa ini dilakukan pegawai, saudara? Dengan cepat dia melihat ada uang 10.000, diambilnya, lalu masuk ke kantong. Apakah dia melihat ke atas? Pikirnya mungkin kurang besar, ya. Lalu dia tambah lagi 10.000 kali 10, 100.000 dikepel begitu, jatuhkan pop di depannya. Lihat 10.000, 100.000 diambil, masuk ke kantong. Lihat ke atas kan? Ternyata juga nggak lihat, saudara, ya. Dan akhirnya dia ambil batu kerikil, saudara. Mulai lempar plop di depannya, belum kena kepalanya, saudara, tapi depannya produk gitu ya. Baru dia lihat kiri kanan, tapi juga nggak perhatian. Lalu yang keempat, saudara, dia ambilnya batu, kenakan kepalanya, produk begitu. Baru dia melihat ke atas, kan gitu, saudara. Seringkali juga begitu kita, bukan? Jadi berkati, karena, saudara, itu kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dan yang sudah kantongi, ya, saudara. Tapi kalau sudah ada masalah, saudara, kena protak begitu, bagus, saudara, ya Tuhan, kenapa Tuhan? Ini bagaimana? Mengapa begitu? Kita membuat, saudara, banyak khawatir dalam kehidupan kita ini dan tidak mengingat bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan. Yesus berkata hari ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Melalui ilustrasi burung di langit, bunga bakung di ladang, Yesus mau menyatakan kesempurnaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara, bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu mengasihi, bahwa Allah itu menopang dan memelihara ciptaannya. Ucapan Tuhan Yesus ini digubah menjadi lagunya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
apa yang kamu makan, minum, pakai gitu. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Lagu itu indah kalau kita dengar ya, nyanyian nadanya juga enak, liriknya bagus, menghibur hati. Seringkali itu kita nyanyikan hanya sejauh untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Tetapi kalau saudara baca hari ini bacaan daripada Tuhan Yesus, saudara, itu bukan, sama sekali bukan sedang mau menghibur kita, tetapi ayat itu adalah teguran yang keras buat orang yang menyatakan dirinya mengikut Allah, yang percaya kepada Allah, tetapi hidupnya ternyata dipenuhi dengan terus-menerus kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan ini. Satu teguran yang sangat keras. Sudah baca lagi bahwa Yesus menyampaikan hal itu bukan sedang mau menghibur kita, tetapi menegur kita dengan keras. Bahwa ternyata sepanjang kita lihat dalam firman Tuhan, umat Allah mengikut Allah, follow Him, Allah yang berdaulat, Allah yang maha kasih, tapi hidupnya terus-menerus dikuasai dengan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran. Jika Allah memelihara alam semesta dengan kelimpahan perhatian dan kasihnya sebagai Bapa, tidakkah Dia lebih lagi memelihara kamu yang ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang hendak kita makan, minum, pakai adalah hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, saudara, kita yang mengenal Allah seharusnya tidak perlu mengedepankan hal-hal itu, karena kita memiliki Allah yang berdaulat, yang maha mengetahui segala kebutuhan kita. Tapi kita lihat, inilah pertanyaan tantangan Yesus buat kita semua. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Maka saudara, mari kita simpulkan bersama, seluruh Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah yang berdaulat, yang maha kasih, menopang gembala yang baik dalam kehidupan ini, seperti Daniel, seperti Sadrak, seperti Mesah, Abednego, Musa, dan seterusnya sampai dengan hari ini, adalah orang-orang yang tidak terhindar dari masalah hidup. Jadi, saudara mengikut Allah berdaulat bukan berarti saudara tidak akan masuk ke lubang singa, bukan berarti saudara tidak akan masuk ke dapur api, bukan berarti saudara tidak akan menghadapi lautan yang luas yang membentang menutup jalan arah tujuan kita. Ada saat-saat sulit dan sukar dalam hidup kita meskipun kita mengikuti Allah. Tapi persoalannya, apakah kita khawatir, apakah kita percaya bahwa ini sudah ultimate, itulah nasib saya, dan sudah berhenti hanya sampai di situ. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, tak ada satupun kita yang juga tidak menghadapi masalah dan rintangan dalam kehidupan ini. Jadi tidak benar kalau sudah menyatakan kalau sudah punya masalah itu tanda bahwa sudah tidak beriman, sudah tidak mengikut Tuhan dengan baik. Semakin saya mengikut Tuhan dengan baik pun, seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego, semakin banyak masalah yang harus dihadapi dalam kehidupannya. Memiliki iman bukan berarti kita akan terhindar dari masalah dan cobaan hidup. Mungkin sekarang sedang bertanya, mengapa saya berhadapan dengan keluarga demikian? Mengapa anak saya demikian? Mengapa pekerjaan saya demikian? Nah, dapat seteruskan. Orang beriman pun tidak luput dari persoalan dan masalah seperti itu. Tetapi yang membedakan, di tengah segala macam pencobaan dan kesulitan, bahkan di dalam ancaman maut, orang beriman tetap mempercayakan dirinya dan mempersandarkan hidupnya kepada Allah yang berdaulat dalam kehidupan ini. Kita dapat belajar dari teladan iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka berhadapan bahkan dengan ancaman maut sekalipun, jika tidak mengikuti keinginan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatannya. Sebaliknya mereka tetap bebas
dan hidup bila mau menyembah patung itu. Dan lihat, sekalipun menghadapi bahaya maut, hati mereka tidak kehilangan kepercayaan dan pengharapan kepada Allah. Sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, itu dikatakan Tuhan gembala yang baik. Dalam badai dan ujian hidup seberat apapun, Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah berdaulat, tidak seperti murid-murid pada waktu berada di perahu Danau Genesaret bersama dengan Tuhan Yesus. Gelombang dan badai begitu dahsyat terjadi, dan mereka berkata, matilah kami ini, Guru, engkau ingin kami semua binasa. Artinya tak ada harapan lagi. Padahal Yesus yang berdaulat ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Allah tidak pernah meninggalkannya. Seorang pahlawan iman akan lebih memilih untuk mempertahankan iman daripada menjual demi untuk memperoleh kesenangan di dunia. Saudara, inilah panggilan buat kita semua. Mengikut Kristus berarti saudara beriman. Allah berdaulat, Allah mengasihi kita. Dan kalau kita mampu percaya mengikut Allah, Allah yang berdaulat dan berkuasa itu, adakah hati kita takut dan khawatir dengan macam-macam dalam kehidupan ini? Saya tutup 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu. Itu berarti seluruh kecemasan, seluruh kesusahan, seluruh keprihatinanmu, sekali untuk selama-lamanya kepada Dia, sebab Dia memelihara kamu dengan penuh kasih sayang dan menjaga kamu dengan penuh perhatian dengan kuat kuasanya yang berdaulat. Amin.